Assalamualaikum siswa kelas 6. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran kelas 6. Kali ini kita akan belajar tema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Materi yang akan kita pelajari adalah teks eksplanasi. Ayo anak-anak kita mulai. Informasi penting dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang proses terjadinya fenomena alam, pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Sebuah teks eksplanasi terdiri atas 3 bagian. 1. Pernyataan umum, 2. Deretan penjelas, dan 3. Penutup. Struktur teks eksplanasi. Nah, di sini Ibu akan terangkan satu persatu ya. Yang pertama tadi, pernyataan umum atau pembukaan. Berisi informasi singkat tentang apa yang akan diinformasikan. Biasanya ini ada di paragraf pertama. Lalu yang kedua, deretan penjelas atau isi. Berisi uraian tentang proses terjadinya fenomena yang dijelaskan secara berurutan. Nah, ini biasanya ada di paragraf 2, 3, 4, dan seterusnya. Tergantung banyaknya paragraf dalam teks bacaan tersebut. Lalu yang ketiga, simpulan atau penutupnya, yaitu berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang fenomena yang dijelaskan. Nah, ini biasanya ada di paragraf terakhir. Nah, sekarang anak-anak, ayo kita berlatih. Bacalah teks eksplanasi berjudul Listrik, Pengubah Wajah Dunia di buku tema halaman 1 sampai 2. Jelaskan informasi yang terdapat dalam teks yang sudah kalian baca berdasarkan struktur teks eksplanasi dengan bahasamu sendiri. Tuliskan penjelasanmu dalam bentuk diagram yang menarik di kertas buffalo ya. Nah, ini Ibu akan berikan contoh diagramnya. Kita lihat sebagai berikut. Nah, anak-anak, ini adalah contoh diagramnya ya. Di bagian utama kalian tuliskan judul dari teks bacaan tadi, Listrik Pengubah Wajah Dunia. Lalu kalian bagi ke dalam 3 bagian. Bagian pertama pernyataan umum ada di paragraf 1, ini nanti kalian tulis, baru tuliskan informasinya apa saja. Lalu bagian 2 deretan penjelas ada di paragraf 2, 3, 4, dan 5. Ini juga kalian tuliskan, baru tuliskan informasinya apa saja. Dan di bagian 3 ada simpulan, ada di paragraf 6. Ini juga kalian tuliskan, baru tuliskan informasinya apa saja. Nah, Ibu yakin kalian masih ingat ya bagaimana cara mencari informasi penting dalam sebuah teks bacaan. Ya, betul ya. Kalian bisa memanfaatkan kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan lain-lain. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, PUEBI. Ya, kita bisa mempelajari PUEBI ini dengan lengkap di link berikut ya anak-anak. Nah, di dalam PUEBI kita bisa mempelajari berbagai aturan dalam berbahasa Indonesia. Antara lain 1, pemakaian huruf. Ya, jadi ada di situ pemakaian huruf kapital itu bagaimana, pemakaian huruf konsonan, vokal, dan lain-lain. Lalu 2, penulisan kata. Kita tahu dalam bahasa Indonesia ada berbagai macam kata. Ada kata dasar, ada kata berimbuhan, ada kata majemuk, dan lain-lain. Lalu yang ketiga adalah pemakaian tanda baca. Jadi di situ dijelaskan bagaimana pemakaian tanda baca titik, tanda baca koma, titik 2, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah aturan penulisan unsur serapan. Kita tahu dalam bahasa Indonesia ada kata-kata yang kita serap dari bahasa asing. Yang namanya bahasa asing itu bisa bahasa daerah atau juga bahasa dari negara lain. Jadi bagaimana kemudian kata-kata itu diserap dalam bahasa Indonesia, ada aturannya. Nah,
Ciri kalimat efektif. Nah, sebenarnya ada banyak ya anak-anak ciri kalimat efektif itu. Di sini ada satu ciri yang akan Ibu sampaikan, yaitu hemat. Hemat itu apa maksudnya? Hemat adalah kita tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Ya, jadi kalau ada dua kata yang bermakna sama, kita pilih salah satu saja. Ibu beri contohnya. Para tamu-tamu duduk di kursi. Para artinya banyak, tamu-tamu artinya juga sudah banyak tamu. Jadi gunakan salah satu menjadi para tamu duduk di kursi atau tamu-tamu duduk di kursi. Udin adalah siswa paling terpandai di kelas 6. Ter itu adalah imbuhan yang salah satu artinya paling. Jadi gunakan salah satu. Udin adalah siswa paling pandai di kelas 6 atau Udin adalah siswa terpandai di kelas 6. Warga desa Karanganyar saling bantu-membantu mengatasi bencana. Bantu-membantu itu adalah kata ulang yang artinya saling. Jadi kita gunakan salah satu. Warga desa Karanganyar saling bantu mengatasi bencana atau warga desa Karanganyar bantu-membantu mengatasi bencana. Siti pergi ke pasar bersama dengan ibu. Bersama dan dengan itu artinya sama. Kita gunakan salah satu. Siti pergi ke pasar bersama ibu atau Siti pergi ke pasar dengan ibu. Banjir di daerah itu disebabkan karena air sungai yang meluap. Disebabkan dan karena artinya sama, kita gunakan salah satu. Banjir di daerah itu disebabkan air sungai yang meluap atau banjir di daerah itu karena air sungai yang meluap. Banyak pohon-pohon tumbang setelah hujan angin semalam. Ya, pohon-pohon itu artinya sudah banyak, jadi gunakan salah satu. Banyak pohon tumbang setelah hujan angin semalam atau pohon-pohon tumbang setelah hujan angin semalam. Pohon mangga itu berbuah sangat lebat sekali. Sangat dan sekali artinya sama, maka gunakan salah satu. Pohon mangga itu berbuah sangat lebat atau pohon mangga itu berbuah lebat sekali. Nah, anak-anak, kita ke materi berikutnya yaitu kata baku dalam teks eksplanasi. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata yang telah ditentukan oleh kaidah tertentu dalam PUEBI dan kata tersebut tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Nah, ada kata baku, ada kata tidak baku. Kata tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan kaidah tertentu dalam PUEBI dan kata tersebut tidak tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Jadi, anak-anak, kalau kalian ingin menentukan apakah sebuah kata itu baku atau tidak baku, caranya mudah, ya. Yang pertama, tinggal lihat apakah kata tersebut sesuai dengan kaidah atau aturan yang ada dalam PUEBI, lalu kata tersebut tercantum atau tidak dalam KBBI. Kalau kaidahnya sesuai dengan PUEBI dan tercantum dalam KBBI, maka dia termasuk kata baku. Namun, kalau kaidah atau aturannya tidak sesuai dengan PUEBI dan tidak tercantum dalam KBBI, maka dia termasuk kata tidak baku. Nah, kata tidak baku ini boleh tidak ya kita gunakan dalam bahasa Indonesia? Jawabnya adalah boleh. Tapi kapan kita menggunakannya? Kalian lihat. Kata tidak baku biasanya digunakan dalam ragam lisan dan dalam situasi tidak resmi. Misalnya, kalian sedang mengobrol dengan teman atau misalnya kalian sedang berbelanja di pasar, maka silahkan saja kalau misalnya kalian menggunakan kata-kata yang tidak baku. Nah, contoh kata baku dan tidak baku. Kita lihat contoh kata tidak baku ada antri, analisa, izin, mikirin, mencontek, dan mempesona. Apa kata bakunya? Kita cari ya di kamus. Nah, antri ternyata kata bakunya adalah antre. Jadi menggunakan E. Lalu analisa itu kata bakunya adalah analisis. Ini berkaitan dengan kata serapan dari bahasa asing ya anak-anak.
Lalu izin, kata bakunya adalah izin. Ini berkaitan dengan pemakaian konsonan. Bahasa Indonesia mengenal konsonan Z. Jadi ada izin, ada zaman gitu. Lalu mikirin, kata bakunya adalah memikirkan. Ini mikirin, ini dipengaruhi oleh penggunaan bahasa daerah. Lalu mencontek, kata bakunya adalah menyontek. Nah, ini adalah aturan dalam penggunaan kata berimbuhan ya. Menyontek itu kata dasarnya adalah sontek. Maka ketika bertemu dengan imbuhan me, s-nya luluh menjadi menyontek. Mempesona ya. Kata bakunya adalah memesona. Ini juga berkaitan dengan kata berimbuhan, yaitu kata dasar pesona ditambah imbuhan me, maka p-nya itu menjadi luruh menjadi memesona. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita berlatih. Bacalah teks eksplanasi berjudul Pensil, si kecil yang amat penting di buku tema 3 halaman 106. Carilah kata-kata tidak baku dalam teks yang sudah kalian baca, lalu tuliskan kata-kata tidak baku yang kalian temukan dalam bentuk tabel kata tidak baku dan kata baku di buku tugas siswa. Carilah padanan kata bakunya dalam KBBI ya. Nah, anak-anak, selamat mencoba. Anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Jika suka dan bermanfaat, mohon tekan tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih anak-anak.